Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari IPB Cirebon, dari Prodi Sastra Jepang, ingin membawakan sebuah materi tentang 7 jurus mendidik karakter anak. Di sini ada 5 pemuda, termasuk saya sendiri, Muhammad Muazib Zaki. Di sebelah saya ada Muhammad Ragil, di sebelah Ragil ada Rahmat, di sebelah Rahmat ada Hadat Nariyatudin, di sebelah Hadat Nariyatudin ada Hadi Suherman. Yang pertama, di sini saya sendiri, Muhammad Baib Zaki, ingin menyampaikan materi mendidik karakter anak, yaitu berjudul doa. Sebagai orang tua, kita harus bisa mendidik anak dengan baik, dengan cara mendoakan anak-anaknya dengan doa-doa yang baik. Dan di sini juga mendoakan kepada anaknya ini juga jangan sampai berhenti untuk mendoakan anak-anaknya. Jangan mendoakan hal-hal buruk kepada anak. Terus mendoakan anak, ini ada 3 bagian untuk dikabulkan doa tersebut. Yang pertama itu dikabulkan langsung, yang kedua itu dipending, dan ketiga ini akan digantikan oleh yang lebih baik. Di sini juga untuk para orang tua juga harus mendidik anak ini agar terarah, tidak membangkang perkataan orang tua. Contohnya ini, kalau misalkan anak-anak kita membangkang, itu ada salah satu penyebab. Contohnya, semisal di rumah ada masalah keluarga antara percekcokan orang tua si anak ini, maka akan terasa tidak nyaman. Timbullah dari situ permasalahan yang menyebabkan membangkangnya anak kepada orang tua. Dan solusinya untuk orang tua agar anak tidak begitu, kita harus mendoakan dan terus berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya mendoakan yang baik-baik. Jadi seperti itu agar anak terdidik lebih baik. Selanjutnya, saya Rohmat ingin melanjutkan pembicaraan dari Mas Jaki. Di sini saya mempunyai judul yaitu Tangki Cintanya ya. Nah, di Tangki Cintanya ini ada 2 hal dari ayah dan ibu. Nah, ini tangki cinta ini dari ayah dan ibu ini sangat berpengaruh untuk anak. Contohnya kayak problem masalah ayah dan ibu. Masalah di sini yang bakal fatal ke anak-anak itu seperti keributan di rumah tangga antara ibu dan ayahnya ribut. Itu menurut saya pribadi dilarang keras ketika seperti itu di depan anak, karena itu sangat mencontohkan hal yang buruk kepada anak. Problem-problem selanjutnya yaitu ada beberapa lagi, seperti contohnya problem cerai. Itu jadi kayak tangki cinta seorang anak itu tidak terpenuhi. Jadi tangki cinta anak itu harus diisi sebagai dari kasih sayang, pelukan, terus dari segala macam untuk anak itu berperilaku dengan baik. Ada juga problem yaitu orang tua kerja di luar kota. Nah, itu biasanya ini bisa terjadi gara-gara anak itu tidak diatur atau tidak diawasi oleh orang tua. Jadi tidak tangki cintanya itu tidak terisi setiap hari. Jadi yang ia tahu hanyalah kesepian dan tidak ada rangkul dari orang tua. Bagaimana caranya untuk bisa kita sebagai orang tua bisa mengisi tangki cinta itu? Itu ada beberapa, yaitu dari kedekatan emosional, waktu dibayar waktu. Maksudnya waktu dibayar waktu itu misalkan kayak ayahnya kerja di luar kota gitu. Nah, pas pulang kerja itu pulang ke rumah, ngobrol main bareng gitu. Yang dia bayar itu adalah waktunya lagi, bukan dari hadiahnya. Contohnya kayak ayahnya beli inilah, beli ini. Berilah waktu untuk anak yang terbaik. Biar apa? Biar anak itu bisa merasakan kasih sayang orang tua dengan penuh. Karena banyak problem di luar sana yang bisa dibilang broken home atau apa, itu mulai dari problem dari ayah dan ibu dan imbasnya itu ke anak. Yang ketiga yaitu pemikiran manusia. Pemikiran manusia itu berbagai macam. Ada pemikiran anak-anak, balita,
anak remaja, ada dewasa, ada orang tua. Nah, kita lebih condong ke pemikiran anak-anak. Kenapa? Karena sekarang kita lagi sedang bagaimana mendidik anak dengan baik. Pemikiran anak kayak gimana? Karena pemikiran anak itu masih pemikirannya bermain, bermain, bermain. Di sini kita sebagai orang tua itu harus bisa memberikan hal yang positif. Karena anak sering bermain, jangan sampai anak itu sering bermain di online atau di sosial media atau di main game atau memegang handphone. Itu sedikit dikurangi. Lebih banyak face to face atau bermain dengan orang tua, dengan kawan-kawannya, bermain dengan orang tua kayak misalkan bermain huruf, menulis, mengaji dan sebagainya. Itu lebih mendidik dan lebih kena ke anak daripada main game atau misalkan memberi pendidikan kayak menonton video edukasi dari itu, karena anak itu pemikirannya masih bermain, 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 bermain. Seperti itu. Baik, yang keempat akan dibacakan oleh saya Muhammad Ragil tentang anakku dan anakmu berbeda. Di bagian ini kita sebagai orang tua langkah lebih baiknya kita harus lebih mengerti dengan karakter dan watak anak-anak kita sendiri. Jadi kita harus tahu seperti apa keinginan anak-anak kita, seperti apa tingkah-tingkah lakunya anak-anak kita gitu. Jadi sepertinya kita harus tidak boleh membedakan antara anak kita dengan anak orang lain. Contohnya seperti biasanya saya suka mendengar di masyarakat bahwa ada kata-kata dari orang tua kepada anaknya seperti ini, yaitu kamu tuh harus belajar, kamu tuh harus belajar biar kayak si A, biar kayak anaknya si Anu. Itu alangkah lebih baiknya kita menghindari kata-kata seperti itu, dikarenakan kata-kata seperti itu akan sangat itu bagi seorang anak itu hal yang membuat kita itu jadi seperti sedih atau down, tergantung dari wataknya anak itu sendiri. Terkadang ada yang emosi, ada yang tidak terima begitu. Jadi kita sebagai orang tua harus alangkah lebih baiknya menghindari hal-hal seperti ini terjadi begitu. Dan contoh lainnya yaitu dengan kasus pertemanan anak-anak kita. Kalau jika anak-anak kita sedang main dengan teman-temannya, kita sebagai orang tua jangan terlalu seperti overprotective kepada anak-anak kita, karena kita harus percaya kepada anak-anak kita gitu. Yaitu ada kata-kata seperti ini yang saya pernah dengar, kalau aku lebih percaya oleh anakku sendiri, tapi aku tidak percaya dengan teman-teman anakku. Jadi alangkah lebih baiknya kita percaya saja dengan anak kita, pilihan anak-anak kita. Jika anak-anak kita itu memang sudah waktunya untuk menentukan jalannya sendiri. Tetapi bukan berarti kita melepas dari tanggung jawab kita memperhatikan anak-anak kita begitu. Jadi yaitu inti dari bagian anakmu dan anakku berbeda. Kesimpulannya kita harus tahu dan kita harus paham karakteristik dan watak anak-anak kita. Anak-anak kita juga kan semisal kita ini punya anak itu kan tidak satu, misal kita punya anak itu ada 3 misal, itu kita punya anak itu 3, itu bisa 3-tiganya itu berbeda sifat-sifatnya, tidak mungkin sama. Jadi kita harus balik lagi kita harus tahu karakteristik anak-anak kita dan sifat-sifatnya. Selanjutnya materi kelima akan dibawakan oleh saya, Haddad Naryatuddin. Materi ini menjelaskan tentang penyebab anak emosi. Penyebab anak emosi itu salah satunya
ada pemicu. Yang dimaksud pemicu itu yaitu hal yang membuat anak emosi. Solusinya kita harus tahu kenapa sih anak bisa marah-marah, kenapa sih anak suka ngambek. Pasti itu ada penyebab ya. Kita harus paham mengapa anak bisa marah dengan bertanya atau dengan menebak-nebak keadaan di sekitarnya. Contoh gambarannya, misal sang ibu mengajak kakaknya keluar untuk membeli galon, tetapi sang adik tidak diajak. Nah, itu sang adik bisa emosi karena pemicunya adalah sang ibu tidak mengajak sang adik, melainkan sang kakak. Yang kedua, penyebab anak emosi, kemauannya tidak mau dituruti. Solusinya, sebagai orang tua harus memberi nasihat yang baik dan tidak dibentak-bentak. Sesekali boleh diberikan sang anak apa yang mau, kemauannya. Ya, selanjutnya saya Hadi Suherman akan melanjutkan materi tentang melatih kedisiplinan anak dan menghargai waktu. Salah satu cara untuk mendidik anak agar lebih disiplin dan menghargai waktu bisa dimulai dari aktivitas-aktivitasnya yang mulai dari bangun pagi sampai malam hari. Dan untuk mendidik anak agar lebih menghargai waktu, salah satu caranya adalah untuk menghindari kekerasan terhadap anak agar lebih termotivasi untuk lebih mandiri terhadap waktu tanpa harus orang tua ingatkan dan tanpa harus ada paksaan dari orang tua. Dan cara agar anak lebih termotivasi adalah orang tua juga lebih harus sering memberitahu anaknya agar lebih disiplin dan menghargai waktunya. Kapan waktunya untuk bermain dan kapan waktunya untuk beristirahat. Dan ada juga bisa melatih agar anak lebih disiplin untuk melakukan aktivitasnya. Ada contoh sederhananya, membangunkan anak di pagi hari dan menyuruh anak untuk sarapan pagi agar menjadi keterbiasaan tanpa anak sadari. Mulai dari hal-hal kecil seperti itu dan bisa melatih karakter kepribadian yang terpendam dalam diri anak tersebut, baik buat diri anak tersebut dan tidak juga mengajarkan anak tentang kebudayaan yang ada dalam kekeluargaan seperti salam sebelum masuk dan berpamitan sebelum berpergian agar orang tua tidak khawatir terhadap anaknya yang sedang tidak dalam pengawasan orang tua. Baik, yang ketujuh akan dibacakan oleh saya Muhammad Ragil, yaitu tentang Mr. Lukman. Siapa itu Mr. Lukman? Mr. Lukman itu ya itu seseorang yang sangat terkenal dan sampai diabadikan namanya di Al-Quran dengan nama suratnya surat Lukman. Jadi dari bagian terakhir ini atau bagian 7 ini kita bisa mengambil atau memetik pelajaran dari Lukman bagaimana tentang mendidik seorang anak. Salah satu contohnya yaitu cara mendidik anak yang dapat dipetik dari surat Al-Luqman adalah kita mengingatkan anak kita untuk selalu bertakwa dan menjalankan segala perintah baik dari Allah seperti mendirikan sholat 5 waktu, mengaji, bersedekah, dan berbuat baik kepada teman-temannya dan sebagainya. Katakanlah pada anak kita bahwa segala hal yang dilakukan di dunia ini tentunya akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena semua kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala
dan segala kesalahan datangnya dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.